Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Noviandari, unit kerja SMP Asidikiah Gunung Sugi, Lampung Tengah, program Profesi Guru, program Studi IPA Universitas Negeri Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah. Doa. Marilah kawan-kawan untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah di absen sekretarisnya? Sudah. Hadir semua? Hadir. Ya, oke. Sekarang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Lulu. Silakan Lulu. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dengan hitungan birama 4/4. Sebelumnya saya persilakan teman-teman dan ibu untuk berdiri sejenak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, saya persilakan teman-teman dan ibu untuk duduk kembali. Oke, terima kasih Lulu. Jadi kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya kita selalu ingat perjuangan para Pahlawan. Ya, oke. Selanjutnya sepertinya semangat semua tadi menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya, karena sarapan itu merupakan hal yang penting, karena dengan sarapan insya Allah tenaganya jadi bagus, pikirannya jadi bagus, sehingga ketika mendapatkan materi menjadi bisa terserap semuanya di dalam otak. Oke, dan selalu terapkan protokol kesehatan, memakai Masker. Jangan lupa ya senantiasa mencuci Tangan. dan selalu membawa hand Sanitizer. Oke, ada tugas kemarin? Enggak. Ya, jadi kemarin kita mempelajari tentang kemarin apa? Pewarisan Sifat. Oke, sudah siap semua. Jadi saat ini itu kita sudah memasuki musim Hujan. Kalau musim hujan biasanya pas hujan-hujan itu ada suara apa sih? Petir. Apa itu petir?
kehidupan sehari-hari. Terlihat ya? Ya. Selanjutnya perhatikan slide-nya. Nah, ini indikator dari materi saat ini. Jadi nanti Ibu harapkan kalian yang pertama bisa memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan interaksi antara muatan listrik. Yang ketiga, menganalisis konsep gaya listrik. Nah, ini si Firman lagi belajar. Nah, nih lihat apa yang terlihat di depan. Apa yang sedang terjadi di situ? Sambar petir. Sambar petir. Terus apa lagi itu? Strobo. Ya, ini alat listrik statis ya. Jadi kalau kalian memegang alat itu seolah-olah ada muatan listrik yang membuat rambutnya menjadi berdiri. Kenapa bisa rambutnya berdiri? Karena manusia itu adalah salah satu perantara listrik yang terbaik. Nah, ini tadi juga ada petir. Nah, itu petir menyambar apa? Kota. Menyambar apa ya? Kayak rumah ya, kayak PT. Nah, di situ. Jadi petir itu biasanya terjadi ketika ada apa? Gesekan partikel di atmosfer. Ya. Jadi kalau ketika ada hujan, sebaiknya bagaimana? Kita berteduh. Jangan berada di ruangan yang lapang atau di ruangan yang terbuka karena itu berbahaya. Bisa-bisa kita tersambar petir. Nah, ini selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu ingin melakukan pretest. Jadi di sini ada soalnya. Kalian isi semampu mungkin, sebisa kalian. Jadi di sini untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian tentang listrik statis. Ya, ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Yang kedua, tuliskan isi dari hukum Coulomb. Yang ketiga, sebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gambarkanlah bentuk-bentuk garis gaya listrik. Yang kelima, sebutkan 3 hewan penghasil listrik yang kalian ketahui. Jadi kan ada ya hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Ya, ditulis di lembar jawaban kalian. Waktunya 15 menit. Oke, sudah, boleh dikumpul. Jika sudah, silakan dikumpul ke depan. Silakan dikumpul ke depan. Ini tes awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian tentang listrik statis. Oke, terima kasih. Terisi semua ya. Oke, lanjut ke PowerPoint. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar bab baru mengenai listrik statis. Pada bab ini kita akan belajar 6 bagian utama. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar dari listrik statis. Yang kedua, kita akan belajar tentang gaya listrik. Lalu kita belajar tentang medan listrik. Kemudian ada potensial listrik, terus ada kelistrikan pada saraf manusia, terus terakhir ada kelistrikan pada hewan.
Nah, di video ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari listrik statis. Ibu kota provinsi loh ya. Apa itu listrik statis? Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak gejala-gejala yang merupakan gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya, misalkan petir. Tapi bukan petir ini. Ini Chidorinya Sasuke, cuma ada di film Naruto. Yang menghasilkan listrik. Petir yang ini. Dan sudah menghasilkan listrik. Oke. Nah, petir itu adalah salah satu contoh gejala listrik statis. Bagaimana terjadinya petir? Ini nanti akan kita bahas di akhir video ini. Atau contoh lainnya, mungkin kalian pernah melakukan percobaan sendiri di rumah. Balon digosok-gosokkan ke rambut. Nanti ketika balonnya ditarik, rambutnya ternyata juga ikut ke atas. Rambutnya tertarik oleh balonnya. Nah, ini juga contoh dari listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Kita bisa artikan listrik statis itu sebagai gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Gejala-gejala kelistrikan ini contohnya kayak tadi, adanya cahaya petir atau rambut yang tertarik pada balon. Itu kita sebut dengan gejala-gejala kelistrikan. Atau bisa juga diartikan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Nah, dari dua pengertian ini, kita bisa simpulkan kalau listrik statis itu terjadi gara-gara muatan listrik, gara-gara ketidakseimbangan muatan. Oke, nah ini konsep listrik statis yang tadi ada di video tentang muatan listrik. Jadi listrik itu terdiri dari muatan proton, neutron, dan elektron. elektron. Hukum Coulomb yang tadi ada di pretest bisa tadi? Nah, jadi semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listriknya. Ya, kayak Galih sama Lulu, semakin jauh ya semakin tidak ada tarik menariknya. Tapi kalau semakin dekat, semakin kuat. Seperti itu. Terus yang B, semakin besar muatan kedua benda, semakin Besar gaya besar listrik. gaya listriknya. Medan listrik, nah ini merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya Listrik. Beda potensial dan energi listrik. Yang contohnya di sini ada petir, yaitu kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif antara awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Ya, jadi di awan itu, di atmosfer itu ada perbedaan potensialnya. Penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kelistrikan pada sel saraf. Nah, ternyata di dalam tubuh kita juga ada proses kelistrikan, yaitu di sel saraf. Ini kan bagaimana prosesnya, yaitu ketika kita ada rangsangan, nah itu maka akan terkirimlah sinyal-sinyal dalam bentuk aliran listrik. Jadi kalau loadingnya lama, kemungkinan ada yang korslet sarafnya. Ya, hati-hati kalau sarafnya korslet. Nah, ini contoh hewan-hewan penghasil listrik. Pernah lihat hewan ini? Pernah lihat kan, satu alam. Ya, Di gambar Bu. satu alam di bumi, ya kan? Nah, ini contohnya ikan belalai gajah. Nah, ini menghasilkan listrik. Terus ini echidna. Pernah lihat? Ini Bu. Itu terlalu cantik. Ini ada hiu. Ini ada hiu dan ini ikan pari. Jadi itu beberapa hewan ini dia bisa menghasilkan Listrik. Terus kenapa menghasilkan listrik? Salah satunya adalah untuk Bertahan hidup. bertahan hidup. Ya. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan angkat tangannya, ada pertanyaan. Oke, hampir semua ingin bertanya. Oke, Ibu tunjuk. Lutfi, silakan boleh bertanya. Bu, apa manfaat adanya muatan listrik pada hewan? Nah, tadi ya kita barusan bahas. Coba siapa yang ingin bantu Ibu untuk menjawabnya? Oke, Relia. Untuk menakuti lawannya, Bu. Oke, bagus, benar ya, tadi untuk menakuti lawannya. Untuk
menjaga dirinya sebagai pertahanan terhadap musuh. Jadi jangan dekat-dekat hewan yang beberapa hewan yang ada di slide tadi, ada ikan belalai gajah, ada hiu, ada echidna, ada ikan pari. Jadi kalau pas di pantai ada ikan itu jangan malah didekati, bisa-bisa ke selubung. Ada juga yang lain adalah belut listrik. Ya, bukan belut sawah loh ya, belut listrik. Kalau belut sawah tidak ada listriknya. Kalau belut listrik itu biasanya adanya di laut. Ya, terus ada sama juga sebagai pelindung diri dari musuhnya. Nggak apa-apa sih kalau mau coba-coba, silakan dipegang. Paling ya misal-misal sebentar lah. Itu kalau kuat arusnya tidak tinggi. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, jadi sudah jelas. Tadi kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Oke, selanjutnya yaitu kita kerja kelompok, kita diskusi kelompok. Sudah dibagi ya kemarin kelompoknya, silakan boleh langsung bergabung dengan kelompoknya. Oke, ini lembar kerja peserta didik. Nanti tolong didiskusikan dengan kelompoknya. Di situ sudah ada prosedur kerjanya, silakan disimak satu persatu. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok boleh maju ke depan mengambil RKPD-nya. Sekarang coba dibuka terlebih dahulu. Dimulai dari halaman pertama, yaitu tentang listrik. Yang kedua, di situ ada tujuan. Jadi di tujuan ini kalian diharapkan dapat memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan uji coba listrik statis. Di sini Ibu sudah menyiapkan alatnya, ada gunting, ya, ada sebenarnya pakai kertas, pakai tisu pun nggak apa-apa. Ibu siapkan tisu. Di sini ada balon, ya. Terus di sini ada baju yang terbuat dari kain wol, benang wol. Oke. Selanjutnya perwakilan kelompok boleh mengambil bahannya. Ada tisu dan balonnya. Ini silakan ambil. Nanti bentuknya bergantian ya. Nah ini dilihat halaman berikutnya. Siapkan pensil, gunting, balon, kertas atau tisu dan kain wol. Gunting kertas menjadi potongan kecil. Ayo silakan digunting, ya. Digunting kecil sekali. Sudah ditiup balonnya? Sudah digunting kertasnya? Oke. Selanjutnya berarti apa? Coba sekarang yang pertama yaitu dekatkan balon ke tisunya. Nah, amati apa yang terjadi. Ditulis di lembar kerjanya. Nah, sudah berulang kali sudah dicoba. Selanjutnya yaitu gosokkan balon ke kain wol, terus selanjutnya didekatkan ke kertas atau tisu dan diamati. Yang lama ya gosoknya. Digosok dulu balon ke kain wol. Ya, nggak ditekan. Yang lama kurang lebih 3 sampai 5 detik. Nah, sudah. Coba sekarang jangan lupa diamati, dekatkan langsung. Dan zoom. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini coba ya. Sudah? Nah, tuh. Ada tisu atau kertas yang ikut terangkat menempel di balon. Oke, selanjutnya yuk. Digosok-gosok.
tergosok kurang kencang gosoknya. Variatif itu loh ya. Variatif guys. Jangan sebel. Nah, itu lihat ya. Ada yang terangkat ke atas. Nah, silakan diisi di lembar kerjanya. Kencang secara terus menerus 3 sampai 5 detik. Sampaikan hasil diskusinya dari kelompoknya Faisal. Perwakilan silakan maju ke depan. Bu, mau belajar Bu? Oh ya sudah, kelompok yang sudah boleh. Kelompoknya masih mempersiapkannya. Oke, hasil kesimpulan. Yang lain disimak. Oke, hasil kesimpulan dari kelompok 2 yaitu tadi pertanyaannya, sebelum barang digosok dengan kain wol itu tidak memberikan efek apapun pada kertas atau tisu karena balon tidak memiliki muatan listrik statis. Tapi sesudah balon digosokkan kepada kain, maka listrik dapat menarik kertas atau tisu karena si balon telah memiliki muatan listrik statis. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompoknya dulu. Ya, selanjutnya kelompok Lutfi. Dulu perwakilan. Bloknya. Dulu Bu. Oke, lanjut kelompoknya Niam untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perhatikan yang lain. Oke, dari percobaan yang pertama tadi, sebelum balon digosokkan dengan kain wol, apa yang terjadi pada saat balon didekatkan dengan potongan kertas? Ternyata tidak ada satupun kertas yang menempel pada balon. Kemudian yang kedua, setelah balon digosokkan dengan kain wol, apa yang terjadi pada saat balon didekatkan dengan potongan kertas? Nah, percobaan kedua ini ternyata kertasnya menempel pada balon. Ya. Dan yang ketiga, apa ada perbedaan dari kedua kegiatan tersebut? Ternyata ada. Penyebabnya adalah karena adanya gesekan antara balon dan kain wol yang menghasilkan listrik statis. Jadi kesimpulannya, kain wol dapat menghasilkan listrik statis. Nah, listrik statis tersebut terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Iya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Niam. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Yang terakhir yaitu kelompoknya Lutfi. Silakan. Sampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Oke, saya akan menyampaikan diskusi percobaan. Yang pertama, sebelum balon digosokkan dengan kain wol, apa yang terjadi pada saat balon didekatkan dengan potongan kertas? Tidak ada reaksi antara balon dan tisu potongan kertas tersebut. Potongan kertas atau tisu tersebut diam saja. Percobaan kedua, setelah balon digosokkan dengan kain wol, apa yang terjadi pada saat balon didekatkan dengan potongan kertas? Ada reaksi antara balon dan tisu atau potongan kertas. Tisu terangkat oleh balon karena sudah ada muatan listrik, yaitu listrik statis. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Lutfi. Alhamdulillah sudah lulus semua dan hasilnya luar biasa bagus semuanya. Untuk selanjutnya siapa yang mau bantu
muatan listrik. Muatan listrik sendiri terdiri dari dua muatan listrik yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Muatan yang berbeda akan saling tarik menarik, dan sedangkan muatan yang sama akan tolak menolak. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulan kegiatan pada hari ini yaitu bahwa listrik statis itu memiliki muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Jadi ketika ada dua benda yang muatannya berbeda, maka akan terjadi tarik menarik. Kalau muatannya sama akan terjadi tolak menolak. Dan dalam listrik statis itu ada muatan apa aja? Neutron, proton, dan elektron. Ya, bagus. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Jelas? Oke, berarti selanjutnya adalah kuis. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing seperti tadi, seperti di awal. Oke, selanjutnya kita menuju ke kuis. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu hasil daya serap kalian melalui kuis. Jadi tolong dikerjakan secara seksama. Tolong dibantu dibagikan. Silakan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke, sudah selesai? Silakan boleh dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semuanya? Oke, jadi untuk tugas di rumah, untuk oleh-oleh di rumah, kalian tugasnya yaitu membuat karya ilmiah, ya. Nanti berkelompok dan dikumpulkan minggu depan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang listrik dinamis. Jadi kalau hari ini tentang listrik statis, besok kita tentang listrik dinamis. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup. Kalau cukup, kita akhiri. Dipimpin doanya oleh Faisal. Silakan Faisal. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan siapa tahu ada yang menjadi insinyur kelistrikan ya. Amin. Amin. Siapa tahu nanti bisa menciptakan listrik buatan ya. Jadi bermanfaat untuk yang lainnya